Peran wakil presiden tidak ada. Wakil presiden adalah ban serap, dan biasanya ban serap digunakan kalau ban utama bocor. Nah, dibalas nih sama Mas Gibran nih, ya. Siap ban serap. Wis, gile, dengan rendah hatinya lu Wapres kita menjawab. Kalau Wapres ban serap, berarti Ferry ini kerikil yang menempel di sela-sela tapak ban. Bagi kalian yang ingin mau berkunjung ke IKN sebelum IKN ini akan menjadi proyek Hambalang atau proyek mangkrak, maka silakan berkunjung mulai dari tanggal 16 September ini. Teman-teman, hari ini hari Senin, para pengunjung masih banyak yang berdatangan menuju IKN. Jadi informasi terbaru, IKN dibuka setiap hari ya teman-teman, bukan lagi Sabtu dan Minggu, tetapi yang sekarang harus terjadi adalah Anda harus tahu bahwa yang ada adu domba ini seorang yang bernama Prabowo Subianto yang tidak akan pernah berhasil untuk diadu domba. Dengan Pak Prabowo-nya tidak masalah kita, Be. Ya, tapi kan ada kesalahan. Udahlah. Apakah kalian tahu bahwasannya Anies Baswedan sempat mau mendaftarkan diri jadi ketua KPK? Jangankan kalian, kucing kami pun juga ketawa dengarnya. Ketua KPK. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, di sini seru ya kan guys. Tahu kan, Ferry Amsari sebut Wapres hanya ban serep. Waduh, tahu kan Ferry Amsari yang pernah buat video Dirty Pot ya kan, kalau nggak salah ya kan. Nah, jadi ya dibalas juga oleh Mas Gibran ya. Ya siap ban serep ya, kata Mas Gibran ya kan, kalau nggak salah di cuitannya ya. Dan nanti ada juga nih video yang menarik ya, yaitu daripada siapa namanya, daripada anak-anak Abah yang mengatakan cepetan pergi ke IKN katanya ya, sebelum IKN itu mangkrak katanya. Waduh, ini otaknya kayak gimana nih, pemikiran anak-anak Abah ini kayak gimana? Orang mau lihat Indonesia ini maju jaya ya, pembangunannya sukses, dia mengharapkan, anak Abah ini yang satu ini mengharapkan IKN mangkrak. Aduh, parah lah ya kan. Dan ya biasalah ya kan. Nanti di terakhir video Abah ya. Abah Anies mencalonkan diri jadi ketua KPK. Ya, oke, pokoknya seru lah ya video ini. Mantap. Dan tonton video ini sampai selesai dan langsung saja ini dia videonya. Sistem presidensial kita kan mau dimurnikan ya. Dia tidak hibrid, tidak campuran, tidak seperti Singapura, Prancis dan lain-lain. Karena dia murni, maka peran wakil presiden tidak ada. Wakil presiden adalah ban serap, dan biasanya ban serap digunakan kalau ban utama bocor. Jadi kalau Pak Wakil Presiden mau bicara soal, ya dipersilahkan, tetapi itu bukan haknya. Hak menyusun kabinet tetap hak prerogatif presiden, dan dia bisa minta nasihat wakil presiden, bisa tidak, bisa mengabaikan, bisa kemudian sama sekali tidak merespon apapun di luar dari apa yang dirancang oleh presiden. Jadi kalau sekedar omon-omon tentu saja boleh, tidak dilarang, tuh tentu hak wakil presiden sebagai warga negara yang baik, tetapi untuk menentukan susunan kabinet itu hak tunggal presiden. Tidak ada satu apapun yang boleh mengganggu hak presiden, kecuali dibatasi konstitusi dan undang-undang. Sakit hati sampai sekarang ya. Oke, lihat, denger ya komentar orang ya, komentar netizen. Gibran ikut susun kabinet, Ferry Amsari sebut Wapres hanya ban serep dipakai kalau ban utama bocor. Widih, gile. Wapres kita bro, dikatain sama Ferry Amsari. Nah, dibalas nih sama Mas Gibran nih ya. Siap ban serep. Wis, gile, dengan rendah hatinya lu Wapres kita menjawab ya kan, siap ban serep. Siapa sih Ferry Amsari nih? Coba kita cek. Oh, ini Ferry Amsari. Oh, dosen. Ferry Amsari sebut Jokowi sudah penuhi syarat untuk dimakzulkan. Ini yang jadi faktor penentu. Oh, ini yang di Dirty Food kemarin itu ya? Dirty Food ya. Yang bikin asumsi kan nggak jelas itu. Nah, dari yang gua stitch tadi tuh ya kan, dibalas nih sama komen.
Kalau Wapres ban serep berarti Ferry ini kerikil yang menempel di sela-sela tapak ban. Ferry Amsari apa? 1 kali milih Bapak SBY, 2 kali milih Bapak Jokowi, tulus lillahi ta'ala, bukan karena partainya. 1 kali milih Bapak Prabowo 02 ya karena Wapres. Masuk. Ada lagi nih komenannya nih. Mas Gibran adalah Jokowi versi tegas jejak, ya kan? Kalau Pak Jokowi paling jawabnya ya wes enggak apa-apa. Kalau Gibran dijawab tapi jawabannya menusuk. Ya, masuk. Benar. Masuk. Saya tim mantap pilih Pak Prabowo setelah Mas Gibran jadi cawapres Tuh, sebagai bener. reinkarnasi bro Pak Jokowi ya. Gibran ini gambaran Gen Z banget. Oke, yang gue garis bawahi yang di komenan terakhir ini yang Gibran adalah gambaran Gen Z banget ya. Emang betul ya. Emang sengaja konsepnya itu emang kayak begitu ya di pemilihan Wapres dan Cawapres kemarin ya kan. Itu Ya sebentar guys, ya memang banyak sekali orang-orang ya kan, pendukung-pendukung Pak Jokowi itu memang memilih Pak Prabowo karena adanya Gibran. Nah, jadi kalau Gibran mau disingkirkan oleh Pak Prabowo, kata-kata orang yang membenci Mas Gibran ya kan, tapi itu enggak lah ya kan. Ya cara otomatis ya kita masyarakat banyak pasti marah ya kan, tetapi nggak mungkin lah Pak Prabowo seperti itu ya kan. Karena Pak Prabowo tahu lah, karena adanya Gibran Pak Prabowo menang ya kan. Kita dan mungkin aku dan mungkin keluargaku juga ya kan, karena pendukung Pak Jokowi itu ya karena ada Gibran di sana, itu yang kita pilih 02 juga ya kan guys. Tetapi alhamdulillah ya Pak Gibran dan Pak Prabowo menang. Wow, mantap. Sekarang semakin yakin kalau Pak Prabowo memang luar biasa mampu memimpin Indonesia ini ya. sengaja menyandingkan Mas Gibran karena di eranya tahun 2024 ini adalah era para kaum Gen Z. Dan Gen Z itu ya kan sangat membutuhkan sosok pemimpin yang model Mas Gibran kayak begini. Ya. Nah, dari komenan yang tersadis tadi, yang komenan pertama, kalau Wapres ban serep berarti Ferry ini kerikil yang menempel di sela-sela tapak ban. Aduh. Savage. Ya kan, kalau di Mobile Legends itu savage. Ya kan, gile kerikil yang nempel di tapak ban. Tapi gue lebih punya jawaban yang lebih sadis lagi, ya kan? Ya, tapi menurut gue ada benernya juga sih omongan Ferry Amsari. Itu menggambarkan pribadinya, ya. Kalau Mas Gibran, ya kan, adalah ban serep. Kalau lo gue julukin sebagai apa ini Ferry Amsari? Lo sebagai paku jalanan, ya, yang dimana paku jalanan itu mengganggu, dan merugikan para pengendara motor maupun mobil yang lain, sehingga bisa menyebabkan kebocoran pada ban utama itu, ya. Dan ketika ban utama itu, ya kan, saat dibenerin sama tukang tambal ban, begitu pakunya dicabut, paku itu akan dibuang lagi ke jalanan. Dan seterusnya paku itu akan terus menancap di ban utama yang lain dan tergantikan oleh ban serep juga, dan terus dibuang lagi, begitu seterusnya, ya kan, nancep lagi di ban utama, digantiin lagi sama ban serep lain, ya kan. Lo tau nggak? Selama hati lo masih banyak paku, lo akan menjadi orang yang akan terus terbuang, begitu. Karena dalam hati lo selalu memendam sifat kebencian, gitu. Ya kayak paku tadi, paku itu kan akan terus dibuang kan sama tukang tambal ban. Supaya apa? Supaya pengendara motor maupun mobil yang lain, bannya kalau bocor bisa balik lagi ke tukang tambal ban itu, ya kan? Dan akan dibuang lagi, sama. Lo akan selamanya jadi orang terbuang, gitu. Ya kan? Karena terbuang akhirnya jadi benci terus, karena dibuang terus. Dan akhirnya benci terus, dan dibuang lagi, benci lagi, dibuang lagi. Selamanya lo kayak begitu. Nah, makanya singkirin dulu kebencian dalam hati lo, paham nggak? Bagi kalian yang ingin mau berkunjung ke IKN sebelum IKN ini akan menjadi proyek hambalang atau proyek mangkrak, maka silakan berkunjung mulai dari tanggal 16 September ini. Dikarenakan pemerintah akan buka kunjungan. Jadi setelah tanggal 17 Agustus kemarin, setelah apel selesai, para pemerintah langsung kembali ke Jakarta dan IKN langsung ditutup. Namun katanya pada tanggal 16 September ini akan dibuka lagi. Jadi harapannya bagi para masyarakat yang ingin mau berkunjung sebelum melihat proyek IKN ini akan mangkrak, akan menjadi proyek hambalan, saya sarankan untuk datang dan berkunjunglah, nikmati ini.
ini salah satu pendukung Abah yang bisa dibilang pikirannya itu gimana ya? Orang ingin melihat ya rakyat kita semua ya, mungkin salah satunya abang ini yang nggak setuju Indonesia itu maju. Kita semua pengen IKN itu jalan dengan lancar ya kan? Ya walau bagaimanapun ya ibu kota baru ini dibuat oleh duit rakyat. Jadi kita pengen lah ya kan duit kita itu ya bangunannya itu jadi ya kan. Terkecuali orang ini ya kan anak Abah satu ini mungkin kalau IKN sukses, maju dan megah ya, mungkin dia semakin sakit hati. Ini contoh-contoh orang yang gimana ya guys? Coba kalian komen di bawah. Karena kita tahu sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini, para investor dari luar negeri belum datang dan melakukan investasi itu. Aduh, gimana ya cara berpikirnya? Dia seolah-olah memuji IKN ini mangkrak, ya kan? Kalau dia lihat IKN ini mangkrak, maka dia akan tersenyum dan tertawa, ya kan? Ini seolah-olah musuh negara, ya kan? Yang bisa dibilang nggak mau melihat Indonesia maju, ya. Inilah orangnya ya kan. Oke, kita lihat nih orang-orang yang datang ke IKN ya. Lihat nih yang dibilang mangkrak ya. Wow, coba kalian lihat. Ini yang dikatakan mangkrak. Udah siap. Udah bangunan udah di mana-mana. Gedung-gedung ya. Aduh anak-anak Abah, yuk lihat. Istananya udah siap. Coba, wow, keren. Ini yang dikatakan mangkrak. Tuh, lihat, antusias warga yang ingin melihat IKN. Hari ini hari Senin, para pengunjung masih banyak yang berdatangan menuju IKN. Jadi informasi terbaru, IKN dibuka setiap hari ya teman-teman. Bukan setiap lagi Sabtu hari. dan Minggu, tetapi setiap hari kita bisa berkunjung ke IKN. Mantap. Tetapi dengan mendaftar melalui aplikasi. Sebentar ini hal lain. Tapi kita komen, ya kita walaupun aku jauh daripada IKN ya kan, orang Lombok ya kan. Tapi suatu saat nanti saya pasti datang ke IKN, insya Allah ya kan guys. Waduh, hebat, keren bangunannya. Dan oke, di sini ada video lain kata seseorang teman ya. Beda bendera, realitas dan rakyat Republik Indonesia dan Republik Twitter. Oke, jadi Kaisang ya biasalah kalau di Twitter mungkin ya kebanyakan ya komen-komen negatif, tetapi di real ya kan di nyatanya banyak yang mencintai Kaisang. Seperti ini videonya. Coba lihat nih. Kaisang dikerumunin ya, datang selayak bapaknya juga ya yang belusukan selalu dikerumunin masyarakat. Aku yakin Kaisang ini akan jadi pemimpin juga nantinya. Aku yakin. Coba kalian lihat. Kalian lihat. Beda di Twitter ya kan. Isi di Twitter itu anak-anak Abah semua. Coba. Oh, baru nih Kaisang. Beda lah ya kan di sosial media. Yang di Twitter gitu ya kan. Tapi di nyatanya gini lah, dikerumunin orang banyak ya kan. Dicintai layaknya bapaknya. Keren Mas Kaisang. Umpanan Kaisang soal jet pribadi pun mantap. Banyak pejabat-pejabat yang ya terkena ya kan, terbongkar. Dulu pakai jet pribadi. Wow, mantap Kaisang. Nih. Waduh, keren Kaisang. Belum jadi apa-apa ya kan. Udah kayak gini ya Kaisang. Apalagi jadi pejabat ya kan. Waduh, mantap. Tuh, emak-emak, anak muda, wah semua di sini. Ada upaya mengadu domba. Nah, ini satu nih. Si Roy Suryo, kita dengar lawan Babe Haikal ya kan. Pada Pak Prabowo Subianto. Upaya-upaya ini semua kalau saya melihatnya upaya pemecah belahan, upaya adu domba
yang kalah kemarin itu belum menerima kekalahannya. Yang sekarang harus terjadi adalah Anda harus tahu bahwa yang ada adu domba ini seorang yang bernama Prabowo Subianto yang tidak akan pernah berhasil untuk diadu domba. Dengan Pak Prabowo-nya tidak masalah kita, Be. Ya, tapi kan pasti ada kesalahan. Nah, udahlah, nggak usah pakai itu. Jadi karena tadi arahnya ke saya, nggak apa-apa. Ada bukan. Nggak apa-apa. Sebentar. Layak dibeda dua antara saya dan Bapak. Nggak apa-apa. Saya mau ngasih tahu gini, satu. Pasti ada arah untuk mengadu domba. Ya, benar. Pak Prabowo yang Anda sedang upayakan, wahai para yang suka pemecah belah ini, nggak bakal berhasil. Kita tidak ada masalah dengan Pak Prabowo, presiden terpilih kita. Kita sebentar. Ini Roy Suryo ini yang biasa kita kenal ya, menganalisa film-film boy, ya titik-titik cap, ya kan? Tiba-tiba menganalisa tweetan, ya kan? Fufu Fafa, ya kan? Ini aduh, geisel ya dia. Aduh, pokoknya menurut aku, kalau aku ya kan fokus aja belajar analisa video-video yang porno, ya kan? Nggak usah lah ikut campur yang Fufu Fafa lah apalah, ya kan? Aduh, Roy Suryo. Inilah, ya kan? Sakit hati yang nggak jadi menteri, ya kan? Yang kita masalahkan sebenarnya adalah kenapa aparat tidak mengusut akun Fufu Fafa itu. Siapapun dia, kalau dia bukan Gibran, Bang, dengerin ya. Kalau dia ini semesti yang menjawab bukan saya. Ini lanjutannya hukum ya. Kalau dia bukan Gibran, Wapres terpilih, selesai. Wait sebentar. Begini Bang, sebentar. Itu namanya pencemaran nama baik, penghinaan. Itu harus ada legal standing. Betul. Nah, yang saat ini menjadi legal standing yang berhak melaporkan itu adalah Pak Prabowo sendiri. Oke. Yang menghina Pak Prabowo bukan cuma ini Bang. Terlalu banyak orang se-Indonesia yang nggak suka. Akhirnya apa? Dia menghina macam-macam. Bapak nggak ingat PSI paling rajin menghina Pak Prabowo pada waktu itu? Maafkan gitu loh. Sekarang Anda akan menangis terseduh ketika Pak Prabowo mengatakan saya mau memaafkan Anda. Gitu loh. Yang dihina oleh Fufu Fafa itu banyak. Terjadi. Mau apa yang dicari dari Fufu Fafa itu apa yang terjadi? Yang mau dicari itu apa? Apa yang mau dicari ya? Pelanggaran undang-undang ITE yang dilakukan oleh Fufu Fafa, clear. Tetap pelanggar SARA, melanggar nama baik perorangan. Aduh, Roy Suryo. Ya iyalah, ya kan. Pak Jokowi aja dicaci maki, dibilangin macam-macam. Pak Jokowi nggak pernah ya anggap serius, apalagi Pak Prabowo, ya kan. Dan memang benar ya, delik aduan ya, kalau misalkan Fufu Fafa ini benar ya miliknya Pak Gibran, jadi kalau Pak Gibran ini mau dijebloskan ke penjara ya yang lapor ya Pak Prabowo sendiri, ya kan. Seperti itulah juga Pak Jokowi ya, dihina, dicaci maki dan dikatain apa-apa, ya kan. Ya kalau Pak Jokowi nggak ngelaporin ya bebas lah mereka, nggak kan kena, ya kan. Waduh, ini katanya undang-undang ITE, aduh, udahlah. Kan harus orang punya legal standing. Dan kalau Pak Prabowo nggak mau melaporkan, apa hak kita? Lupakan Pak Prabowo. Yang lain yang dihina banyak. Ada pencemaran, kesalahan pencemaran baik-baik. Silahkan gitu loh. Nah ini nih. Apakah kalian sebentar nih, Abah Anies mencalonkan diri jadi ketua KPK. tahu bahwasannya Anies Baswedan sempat mau mendaftarkan diri jadi ketua KPK? Mimpi. Jangankan kalian, kucing kami pun juga ketawa dengarnya. Ketua KPK. Kemarin jadi presiden gagal. Jadi gubernur gagal. Jadi gubernur Jawa Barat juga gagal. Sekarang mau jadi KPK. Udah bersih rupanya. Berani. Apa nggak ada penyakit masa lalu? Udahlah, sekarang begini aja lah nih, ya kan? Kalau memang rasa-rasanya kau butuh kerjaan, ya kan? Datang ke rumah kami. Aduh, jadi berita itu betul ya. Jadi bahwasannya anak-anak Abah mendesak Anies Baswedan untuk segera mendaftarkan diri menjadi ketua KPK. Tapi sayang, sangat disayang, karena seleksinya sudah lewat. Gagal semuanya. Ya, jadi waktu dia datang kemarin itu pergi belusukan, gak ngerti aku dalam rangka apa belusukan kawan ini. Ya, begitu ditanya, iya Pak ini, ditanya wartawan ini, apakah betul Anda mencalonkan diri sedang mempersiapkan diri untuk menjadi untuk menjadi ketua KPK? Loh, seleksinya udah lewat kok.
Kurasa tahu ndak kalian? Kalau misalnya seleksinya belum lewat, nekat itu mencalonkan diri tuh. Nekat itu mendaftar biar tahu kalian. Tapi ini dia ya. Aku kalau sempat dia jadi ketua KPK, ketawakan aku. Yang pertama ya kan, dasarnya apa? Kemampuan bidang apa yang dia punya sehingga dia bisa jadi ketua KPK? Kecuali kalau dia punya pengalaman di kepolisian, ya kan? Atau pengalaman di kejaksaan, ya kan? Ini kan enggak. Satu-satunya pengalaman dia yang harus cuman jadi gubernur, itu pun pakai senjata politik identitas. Jadi menteri dipecat. Mau diusung PKB, PKS sama Nasdem juga ditinggalkan. PDI juga ditinggalkan. Ya kan? Apa lagi yang mau dibanggakan dari seorang Anies Baswedan? Aku nggak ngerti sama masyarakat ini, ya kan? Entah apa lagi yang bisa kalian tengok dari Anies Baswedan. Kenapa chemistry kalian belum hilang? Cobalah cinta, boleh cinta tapi pakai akal sehat. Apa sih yang bisa dibikin Anies Baswedan sama kalian sekarang? Apa? Emangnya dia masuk ke dalam jabatan struktural pemerintahan? Emangnya dia anggota dewan? Emangnya dia orang berpengaruh gitu di pemerintahan? Kan tidak. Ya begitu ditanya, Bapak tidak mencalonkan diri Pak jadi ketua KPK? Tidak. Saya bersama-sama masyarakat aja. Ngapain kau bersama masyarakat? Ya kalau misalnya kau ikut gotong royong, cocok. Ya kan? Ada pertemuan-pertemuan pemilihan RT, ikut kau. Kalau memang pemilihan RT ikut kau, lolos, nah berarti itulah nasibmu. Berarti kau gak pernah jadi presiden, paling gak ketua RT. Jadi nampaklah kau terlalu ambisi untuk mengambil jabatan. Iya. Yang kelihatan sekali. Tapi kalau ku bilang kalau ada tawaran jadi ketua RT Nis, nggak usah mau Nis. Karena apa? Nanti dibilang kau terlalu ambisi. Nanti dibilang orang kau terlalu ngejar kekuasaan. Serius, nggak usah kau mau ya. Ini kata-kata Opu Parbela dari hati yang paling dalam ini. Jadi begini ya. Kalau bicara tentang jadi ketua KPK, aku rasa pun ya, walaupun pendaftarannya juga belum lewat, ini orang nggak akan berani mencalonkan diri menjadi ketua KPK. Katakanlah dulu secara syarat dia bisa, ya kan, kriteria dia bisa, ya kan, pengalaman dia bisa, tapi nggak bisa, ya nggak akan mungkin berani dia. Karena apa? Apa dia nggak ingat sama Formula E? Apa nggak ingat dia dengan lem Aibon? Apa udah lupa dia dengan pengadaan pena yang harganya sampai 800 miliar? Lebihan bayar ya. Dan juga helm proyek harganya 200 miliar. Pengadaan helm proyek biar tahu kau, kukira memang betul-betul untuk proyek. Rupanya cuma sebagai. Ya guys, itulah ya kan. Waduh, Anies ini memang benar-benar mengejar jabatan ya. Karena apa menurut saya? Karena kalau Anies tidak sampai ada jabatan selama 5 tahun ini, maka namanya akan sirna. Sekarang aja udah mulai tenggelam nih ya, baru berapa bulan ya. Nama Anies sudah tidak disebut-sebut lagi di TV-TV ya kan. Udah mau ditenggelam, apalagi tidak menjabat sampai 5 tahun ya kan, pasti tenggelam dan nyungsep udah ya kan. Itulah yang Anies ya, berbagai macam caranya untuk mendapatkan jabatan gitu ya. Ya setidaknya jadi ketua KPK lah ya kan. Aduh, nggak sekarang ini udahlah ya, Pak Anies sudah karir politikmu habis, lenyap, sirna sudah, itulah ya kan. Makanya jangan jadi orang munafik ya, makanya jangan jadi orang bermuka dua ya. Aduh, oke lah guys, itu saja lah ya untuk video kali ini. Kalian komen lah apa yang harus kalian komentari tentang Pak Anies ya, tentang siapa namanya tuh, yang tentang anak abah yang mengatakan IKN ya, bisa dibilang mereka ini berharap IKN itu mangkrak ya kan. Ini orang-orang bodoh yang seperti ini ya kan. Oke guys, kalian komen di bawah dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.